Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zona Belajar Mandiri. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video ini. Lalu jangan lupa di subscribe ya, agar kami lebih semangat dalam membuat videonya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang limas. Apa sih bangun ruang limas? Nah, sebelumnya kita jabarkan dulu. Kita akan belajar apa saja sih ya? Di sini kita akan belajar pengertian dari limas, lalu macam-macamnya, lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari, juga jaring-jaringnya, juga permukaan, lalu juga volumenya, ya, dan juga contoh soalnya. Nanti kita akan bahas semuanya. Nah, di awal tadi kita akan mempelajari dulu atau membahas tentang pengertian limas. Limas itu apa sih? Limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak dan sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, setelah sudut dari masing-masing segitiga itu bertemu pada satu titik, yaitu titik puncak limas. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Terbayang ya? Jadi limas itu terdiri dari alas dan juga sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, masing-masing ujung itu menguncup ya dan bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik puncak limas. Lalu kalau kita lihat gambar ini ya, selain mempunyai sisi alas dan juga sisi tegak, sudah pasti kalau bangun ruang itu memiliki namanya rusuk. Ya, rusuk itu pertemuan antar sisi. Nah, kita lihat di sini, berarti di sini untuk limas yang alasnya segi 4, itu rusuknya ada 8 semuanya ya. Titik sudutnya ada 5, dan total sisinya ada 5. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam limas. Di sini ada 4 contoh macam-macam limas ya. Nah, macam-macam limas ini dilihat dari bentuk alasnya. Yang pertama ada segitiga beraturan ya, berarti dia disebut dengan limas segitiga beraturan. Lalu limas segi 4 beraturan jika alasnya bentuknya segi 4. Lalu jika sisi alasnya segi 5 namanya limas segi 5 beraturan, dan juga alasnya segi 6 maka limas segi 6 beraturan. Di sini kenapa ada beraturan? Karena bentuknya sangat simetris ya, dan juga beraturan seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Nah, tadi kita sudah bahas macam-macam, sekarang kita bahas contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang limas itu ada pada pertama nih, genteng masjid ya, atau atap masjid. Ya, dia bentuknya 5 segi 4. Juga ada bacang, kalau kalian tahu makanan ini ya, khas Sunda, itu dibentuk menyerupai bangun ruang limas ya. Nah, di sini lebih bisa limas segitiga, bisa limas segi 4. Lalu ada namanya piramid. Nah, piramida ini menggunakan atau bentuknya itu bangun ruang segi 4. Nah, sudah kebayang ya contoh-contohnya. Nah, sekarang kita bahas jaring-jaringnya. Yang pertama ada jaring-jaring limas segi 4. Nah, kalau kita lihat ya, atau kita buka dari limas segi 4 ini, akan berbentuk seperti ini ya. Jadi tutupnya dibuka ya, sehingga seperti bunga yang kuncup jadi mekar ya. Nah, lalu terbuka ini seperti ini. Nah, dari jaring ini kita bisa melihat bahwa di sini ada 5 sisi ya semuanya ya. Pertama ada sisi segi 4, atau di sini lebih tepatnya adalah persegi, dan juga keempat sisi tegaknya yang berbentuk segitiga. Oke, apakah yang 5 segitiga juga sama seperti itu? Kita lihat. Nah, untuk
5 segitiga, jaring-jaringnya adalah sebagai berikut ya. Nah, di sini ada 5 segitiga yang masih tertutup, lalu kita buka. Ya, seperti ini posisinya ya. Sama seperti 5 segi 4 tadi. Nah, lalu terbuka seperti jaring-jaringnya. Sebenarnya di sini ada perbedaan, yaitu dari alasnya ya. Kalau tadi 5 segi 4 itu alasnya berbentuk segi 4, dan sisi tegaknya, banyak sisi tegaknya itu mengikuti jumlah sisi atau banyak sisi pada segi 4. Begitu juga dengan 5 segitiga, maka jumlah atau banyak sisi tegaknya itu mengikuti banyak sisi pada segitiga. Ya, di sini sisinya ada 4. Nah, walaupun semuanya adalah berbentuk segitiga, namun salah satu segitiganya adalah berbentuk alas. Nah, di sini digambarkannya itu di tengah-tengah ya, untuk sisi alasnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas luas permukaan limas. Luas permukaan limas adalah luas bidangnya menyelimuti bentuk limas. Di sini rumusnya LP sama dengan LA tambah luas sisi tegak. LP-nya adalah luas permukaan dan LA-nya adalah luas alas. Nah, di sini untuk luas limasnya, limas yang berbentuk 5 segi 4 ya. Di sini segi 4-nya kita pakai persegi ya. Maka rumusnya seperti ini. Luas permukaan segi 4 itu sama dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Luas alasnya karena bentuk persegi, kita gunakan rumus mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi atau S kali S. Lalu tambah luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegaknya di sini karena bentuk segitiga, maka kita akan pakai rumus mencari luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Dan kenapa 4 kali? Nah, di sini karena banyaknya sisi tegaknya ada 4. Dan juga mengikuti banyaknya sisi pada alasnya. Lalu ada luas permukaan 5 segitiga. Nah, rumus umumnya sama ya, luas alas tambah luas sisi tegak. Bedanya hanya di luas alasnya. Di sini luas alasnya menggunakan rumus segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Dan lalu juga pada luas sisi tegaknya di sini berganti ya menjadi 3 kali alas kali tinggi bagi 2. Nah, harap dibedakan alas kali tingginya itu untuk yang pertama itu alas dan tingginya punya alasnya ya yang bentuk segitiga, dan untuk alas dan tinggi berikutnya yang keduanya sebelah kanan tuh punyanya sisi tegak. Sisi tegak yang bentuknya segitiga juga. Dan di sini 3 itu menggambarkan banyaknya sisi tegak limas tersebut. Ya, seperti itu. Lalu untuk volume sendiri, ya, volume itu atau volume limas adalah isi yang dinyatakan dalam satuan kubik dari bangun ruang limas. Nah, rumusnya seperti ini. Volume atau V sama dengan 1/3 kali LA kali T limas. Di sini V-nya adalah volume, lalu LA-nya adalah luas alas, dan T limas adalah tinggi limas. Sekarang kita ke soal ya. Sebuah limas segi 4 persegi dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 20 cm, maka berapa nilai A luas permukaannya dan B volumenya? Mari kita hitung ya. Nah, seperti biasa penyelesaiannya kita terus dulu diketahuinya ya. Diketahui sisi alas sama dengan 10 cm dan tinggi limasnya 12 cm. Nah, jika digambarkan seperti ini ya. Nah, mengapa disitu ada PQ sama dengan QR sama dengan SR sama dengan PS? Itu karena semua sisinya sama panjang, karena bentuknya adalah persegi. Lalu tanyakan, yaitu pertama luas permukaan limas, dan B-nya adalah volume limas. Nah, sekarang kita langsung ke bagian jawab ya. Setelah tadi kita tulis diketahui, tanyakan, kita jawab dengan menggunakan rumus yang sudah kita tadi pelajari.
sini luas permukaan limas, kita pakai rumusnya LP segi 4 sama dengan sisi kali sisi tambah 4 kali alas kali tinggi bagi 2. Luas alasnya kita sisi kali sisi atau kali S sama dengan 10 cm kali 10 cm sama dengan 1 cm per segi. Nah, sekarang kita cari luas sisi tegaknya. Terus sebelum itu kita cari dulu nih tinggi dari sisi tegaknya, ya, yaitu panjang TB ya. Nah, untuk mencari panjang TB kita ambil segitiga dari 5 TPQSL, yaitu segitiga TOB ya. Untuk TO-nya sendiri itu panjangnya 12 cm yang merupakan tinggi dari limas dan OB-nya adalah setengah dari PQ ya. Oke, jadi OB-nya itu 9 PQ bagi 2 sama dengan 10 cm bagi 2 jadinya 5 cm ya. Lalu untuk cari TB-nya kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu TB kuadrat sama dengan TO kuadrat tambah OB kuadrat. Masukkan angkanya ya, dapat 12 cm dikuadratkan, 5 cm dikuadratkan, lalu hasilnya menjadi 144 cm persegi ditambah 25 cm persegi. Hasilnya adalah 169 cm persegi. Nah, karena tadi bentuknya TB kuadrat, kita butuhnya TB saja, maka TB sama dengan akar dari 169 cm persegi. Dapat TB-nya adalah 13 cm. Nah, setelah terdapat, kita masukkan nih untuk luas tegaknya yaitu 4 kali akar T bagi 2. Nah, luas tegaknya itu sama dengan 2 kali 10 cm kali 13 cm. Kenapa jadi 2 ya? Karena yang 4 tadi ya, 4 kali alas kali tinggi bagi 2, si 4-nya itu kita bagi dulu dengan 2-nya. Ya, agar memudahkan kita dalam menghitung. 4 bagi 2 menjadi 2, ya. Lalu 10-nya adalah alas dari sisi tegaknya, dan 13 adalah tinggi dari sisi tegak tersebut. Didapat luas sisi tegaknya adalah 360 cm persegi. Nah, sekarang luas permukaan segi 4-nya kita jumlahkan luas alas dengan luas sisi tegak, yaitu 100 cm persegi ditambah 360 cm persegi. Maka didapat luasnya menjadi 460 cm persegi. Lalu selanjutnya adalah volume. Untuk mencari volume, ya, kita gunakan rumusnya yaitu V sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Karena tadi luas alasnya sudah kita cari, maka kita tinggal masukkan saja di sini ya. 1/3 dikali 1 cm persegi dikali 12 cm. Nah, kita kalikan dulu tuh ya. 100 cm perseginya dikali 12 cm. Nah, lalu bagi 3, hasilnya dapat volumenya adalah 400 cm kubik. Nah, setelah jawab kesimpulan. Jadi, luas permukaan limasnya adalah 220 cm persegi. Dan volume limasnya adalah 400 cm kubik. Ya. Bisa jelas ya? Nah, lalu bagaimana dengan yang limas segitiga? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi jangan bingung. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Lalu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.